Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Bagi para rekan, sahabat, kakak, dan adik semua, mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Abdul Halim Perdana Kusuma, tokoh penerbang Indonesia. Tugas yang diembannya amat berat, membentuk Angkatan Udara di Komandemen Tentara Sumatera pada 1947. Ia juga ditugaskan mendapatkan senjata dari luar negeri untuk alat pertahanan negerinya yang baru merdeka. Semua tugas itu ia terima dengan penuh tanggung jawab dan dituntaskan dengan sebaik-baiknya. Semua upaya terbaik ia berikan, termasuk nyawanya sekalipun. Dialah Abdul Halim Perdana Kusuma. Abdul Halim lahir di Sampang, Madura pada 18 November 1922. Ayahnya bernama Haji Raden Muhammad Bahaudin Wongso Taruno yang menjabat sebagai patih di Sampang. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah Belanda, yaitu His dan Mulo, ia meneruskan pendidikannya ke sekolah Pamong Praja di daerah Magelang. Ia tidak sempat lulus di Osvia, hanya sampai tingkat 2. Ketika Perang Dunia II meletus, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan pembentukan milisi. Abdul Halim kemudian memasuki Sekolah Angkatan Laut di Surabaya. Ketika pasukan Jepang menduduki Indonesia, ia dibawa Belanda ke Inggris untuk mengikuti pendidikan pada Royal Canadian Air Force bagian navigator. Ia kemudian terlibat dalam operasi-operasi udara pasukan sekutu di Eropa. Abdul Halim tercatat pernah melakukan operasi pengeboman atas Jerman dengan menggunakan pesawat Avro Lancaster. Tak lama setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, Abdul Halim kembali ke tanah air. Ia bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat Jawatan Penerbangan, cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia yang disingkat AURI, di bawah pimpinan Komodor Surya Dharma. Bersama dengan Iswahyudi, ia ditunjuk menjadi wakil AURI pada Komandemen Tentara Sumatera untuk membangun Angkatan Udara di sana. Penunjukan itu merupakan tugas yang sangat berat, mengingat organisasi AURI bisa disebutkan belum ada di Sumatera ketika itu. Lebih jauh, ia dan Iswahyudi juga mendapat tambahan tugas yang tak kalah beratnya untuk mencari dan mendapatkan senjata dari Thailand. Pada 14 Desember 1947, Abdul Halim dan Iswahyudi menaiki pesawat Avro Ensign RI 003 dari Thailand. Pesawat yang dikemudikan oleh Iswahyudi itu bermaksud singgah di Singapura untuk mengambil obat-obatan. Pesawat gagal mendarat karena kabut dan angin kencang, sehingga terjatuh dan hancur berkeping-keping. Peristiwa tragis tersebut terjadi di Labuhan Bilik Besar yang terletak antara Tanjung Hantu dan Teluk Senangain di Pantai Lumut, Malaysia. Abdul Halim dan Iswahyudi dinyatakan gugur dalam peristiwa itu. Jenazah Abdul Halim pun dikuburkan di Lumut, Malaysia. Berselang 28 tahun kemudian, jenazahnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada 10 November 1975.
atas jasa dan pengabdiannya yang luar biasa bagi bangsa dan negara, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra tingkat 4 kepada Abdul Halim Perdana Kusuma atas jasa-jasanya terhadap TNI Angkatan Udara, yaitu sebagai sosok yang telah ikut mendirikan dan membina AURI. Pangkatnya dinaikkan menjadi Anumerta Laksamana Muda TNI AU. Pada 23 Agustus 1975, pemerintah Indonesia menganugerahi Abdul Halim Perdana Kusuma menjadi pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 063/TK/tahun 1975, tanggal 9 Agustus 1975. Namanya juga diabadikan untuk nama sebuah pangkalan udara TNI Angkatan Udara Republik Indonesia di daerah Jakarta Timur. Rekan-rekan dan adik-adik sekalian, terima kasih sudah mendengarkan video kali ini dari salah seorang pahlawan kita yang bernama Abdul Halim Perdana Kusuma. Semoga video ini menambah pengetahuan dan wawasan kita semua, sehingga kita menjadi warga negara yang tidak lupa akan jasa-jasa dari pahlawan negara kita. Terima kasih.